Hanya peminta doa akan minta izin Buya, biar istiqomah aku di makamku. Begitu dah. Jadi kalau sudah bisa kita menerima makom kita, Allah baru memberikan kita rezeki. Kenapa? Karena Allah yang maha kaya. Baru diangkat derajat kita karena Allah yang maha mulia. Kita yang dimuliakan. Kalaupun kita kaya, yang dikayakan, yang diberi rezeki. Coba. Makanya kita itu kadang-kadang mencari nafkah itu, cari rezeki itu setengah mati. Kenapa? Karena merasa diri kita inilah yang berusaha. Ya memang betul kita yang beban. Tapi sandarnya hati itu hanya kepada Allah. Ini tandanya dia nggak belajar Al-Hikam itu kalau udah begitu deh. Jadi makanya kalau saya lihat yang selama ini ya para jemaah udah sampai semua sebenarnya. Cuma nggak tahu jemaah itu kalau dia sudah sampai. Udah susah Tuhan ini. Dulu usaha saya alhamdulillah ini selama apa ini Buya, cemana lah. Tetangga udah nyeritain itulah kan. Karena suluk itu tarekat itu jadi susah dia. Betul juga saya pikir-pikir Buya, cemana lain. Astagfirullah. Orang lain tahu kalau kita sudah sampai makomnya, datang kita menolak. Tengok itu. Tarekat dulu usahanya lumayan. Ini sekarang wah kata dia. Coba. Kalau tahu orang itu makam hamba apa nggak sampai itu? Datang jemaah ini tadi, dengarkan itu Pak. Tetangga udah nyeritain kita. Itu yang ngapain? Nggak tahu kalau kita alhamdulillah. Enggak, sudah sampai pada makamnya. Bukan berarti mau hamba Allah apa mungkin ada yang susah. Ada hamba Allah itu yang susah. Enggak mau Allah nyusahkan itu. Tapi setelah kita bisa nerima makom kita, baru Allah mau nurunkan rezeki itu. Kenapa Allah maha kaya? Diangkat derajat kita. Kenapa Allah bisa ngangkat derajat kita? Karena Allah maha mulia. Dikasihnya kita jabatan-jabatan. Karena memang Allah yang kuasa. Dia raja. Kalau dia raja, apa yang mau dikasih jabatannya? Siapa yang bisa membantah seorang raja? Gak ada. Putuskan dulu etikat kita, duduk dulu makam kita ini. Ya. Karena makna di sini, miskin ini bukan miskin dalam arti harta. Enggak sebenarnya. Kekosongan hati kita itu kepada Allah. Apa ada orang kaya rupanya di dunia ini? Mana ada orang kaya? Tapi tatkala kita mau menerima makom kita, miskinlah namanya. Memiskinkan diri kita di hadapan Allah. Ini jangan salah persepsi kita. Jangan kita salah paham tentang hal ini. Gak boleh ada sir di dalam hati kita ini, akulah yang paling nggak boleh. Kosongkan semua. Ya, kalaupun memang kita masih dalam keadaan kita, dalam kehidupan ekonomi kita juga masih susah, nggak ada masalah. Begitu semua kita bisa menerima makom kita itu, baru Allah. Kita sudah akui kalau saya itu bukan apa-apa, saya makhluk yang hina, yang miskin, yang papa, yang doib. Ibadahnya pun jadi ikhlas perjalanan kita sama Allah. Nggak terganggu lagi. Nggak bimbang lagi. Nggak was-was lagi. Nggak dihubungkan lagi nanti antara suluk dengan rezeki. Udah nggak itu lagi. Miskin ya udah memang makom kok. Yang penting aku berusaha. Kan usaha itu yang mendatangkan itu. Allah baru memberikan jalannya. Kan Allah yang berikan jalannya. Kita kan hanya suruh usaha. Iya, aku udah usaha sekian itu nggak ada juga. Berarti belum iktimatnya masih sama pekerjaan kepada amal. Kita kerja aja, udah minta kita sama Allah.
Usaha dibuat, jangan ibu-ibu pulang ini ada warungnya ditutup. Oh jangan, kita sudah ditanggung semua rezekinya sama Allah. Iya, semua, jangankan kita. Binatang dan tumbuh-tumbuhan itu sudah diatur, sudah ada itu rezekinya semua. Secara hakikat semua sudah ada rezekinya. Tapi karena kita punya syariat, kita ada zahir, lahir. Semua sudah ada rezekinya. Tumbuh-tumbuhan, binatang sudah ada rezekinya semua. Pada hakikatnya semua. Kita ini semua sudah ada rezekinya semua. Hakikat. Tapi syariat, kita harus cari buka. Pasti Allah datangkannya. Kita serahkan sama Allah, biar Allah datangkan. Nggak ada orang yang dagang, yang jualan yang nggak laku. Kalau nggak banyak, sedikit. Kalau nggak sedikit, banyak. Kan itu aja. Kok masih sedikit Tuhan? Berarti masih kurang kita. Makanya saya bilang kan nggak bisa kalau tempatnya ini, hatinya ini nggak dibersihkan. Maka metode dalam ilmu tarekat itu bersihkan dulu tempatnya untuk kita bisa ikhlas. Karena makam ikhlas itu nggak diakal. Sampai kapanpun orang menggunakan akal, nggak akan pernah ikhlas. Karena ikhlas makamnya dalam hati. Gimana kita mau ibadah ikhlas sama Allah? Nggak bisa. Orang yang nggak mau membersihkan hatinya, nggak mau mensucikan hatinya, nggak mau berzikir dia, nggak akan pernah bersih hatinya. Kalau hatinya nggak bersih, sampai kapanpun ibadah nggak pernah ikhlas sama Allah. Karena syarat ikhlas itu harus bersih hati kita itu. Harus bersih dari segala maksiat. Nggak bisa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas kan? Wa ma umiru, tidak aku perintahkan kepadamu illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, gimana cari makom ikhlas ya? Maka nyari makom ikhlas itu dalam hati. Jadi kalau Bapak itu menerjemahkan ikhlas itu di akal, ya itu namanya terjemahan kita enak-enak kita sendiri. Karena kalau masih menggunakan akal, berarti belum ikhlas. Orang surah Al-Ikhlas saja nggak ada, kok bacaan ikhlasnya ada? Surah Al-Ikhlas ada bacaan ikhlasnya situ? Nggak ada kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Mana sih itu ada bacaan ikhlasnya? Karena ikhlas itu di dalam. Enggak di sini. Kalau di akal terucap. Ya. Nah, disinilah perlunya hadir tarekat itu untuk membimbing kita. Karena tarekat tasawuf mengajarkan bagaimana cara pembersihan hati kita ini. Diajari kita, dilatih berzikir Allah, 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 Allah. Dalam hati sanubari kita Allah. Ikhlas itu bersih, ikhlas itu suci. Nggak mungkin mau ikhlas itu duduk di dalam hati kita yang kotor, nggak akan mau. Kalau ikhlas itu suci, ya, maka dia akan menduduki di tempat-tempat yang suci juga. Jadi kalau mau dapat ikhlas betul kita dalam agama ini, mukhlishina lahuddin, bersihkan hatinya. Supaya kita berjuang dalam agama ini penuh dengan keikhlasan. Nggak mengharapkan pamrih, nggak mengharapkan imbalan, itu hanya mengharapkan kita kepada Allah. Mengharapkan pertemuan kita kepada Allah. Bisa sampai kita kepada Allah. Hanya mengharapkan itu, nggak ada yang lain. Nggak ada surga yang indah, ya, terkecuali pertemuan kita kepada Allah. Itu yang kita apakan. Maka para bapak ibu jemaah sekalian, ya, inilah perlunya
kita di dalam suluk ini, saya ingatkan